Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi dzurriyyatina la yu'arrijun bil jannah wa nabi asrarihim anwarihim wa alumna fadhi barakatihim fi dini wal dunya wal akhirah wa ja'alna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim ويشرنا في زمراتهم بالعافية والسلامات ثم الفاتحة صاحب الكتاب محب الله نفعنا الله بهم بعلومنا هم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih dalam pembahasan perkara jaiz ya. Kemarin jaiz apa kemarin? Watak udah ya. Kekuatan udah. Hah? Kekuatan udah. Tinggal yajibu hudutsul alam bi asrihi. Sifatnya perkara jaiz maf'ul yang ketiga. Sifat perkara yang diciptakan. Apa itu? Wajib setiap apa yang muncul selain Allah itu semuanya baru. Gak ada satupun perkara yang selain Allah yang tidak ada permulaannya, gak ada. Jadi semua yang selain Allah itu, yang wujudnya selain Allah itu pasti perkara baru. Ini adalah akidahnya ahlu sunnah wal jamaah.
halaman 34 yang bawah itu yang ketiga. Jadi seluruh isinya langit, bumi, semua apapun yang muncul di jagat ini semuanya adalah perkara baru. Artinya perkara baru itu semuanya pasti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya pasti ada permulaannya. Jadi nggak ada alam semesta itu yang wujudnya tidak berawal, nggak ada. Seluruh alam semesta wujudnya pasti ada awalnya. Karena ada nih pahamnya orang-orang yang di luar ahli sunnah, mereka pahamnya begini. Sebelum alam ini diciptakan, yang ada itu siapa? Allah. Dan beberapa perkara yang bersama Allah. Dia bukan Tuhan dan juga bukan makhluk. Coba. Jadi ada perkara-perkara yang dia itu bukan Allah, bukan Tuhan, dan juga bukan makhluk. Maka dari perkara-perkara itulah kemudian Allah menciptakan alam. Gitu. Ini kayak Allah itu kalau mau bikin alam ada bahannya gitu loh. Nah bahannya ini sudah ada. Ini pemikiran beberapa orang yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita kan nggak begitu. Allah itu menciptakan dari yang nggak ada menjadi ada gitu dong. Bukan Allah menciptakan dari sesuatu yang sudah ada, kemudian dirubah bentuknya menjadi perkara yang lain. Itu mah kayak kita namanya dong. Bikin sate itu bahannya apa? Daging. Bakar jadi sate. Bikin genteng bahannya apa? Tanah. Dan mereka menganggap begitu tuh. Allah itu kalau bikin ya ada bahannya. Mau bikin manusia dari tanah. Nah pertanyaannya, Allah bikin tanah dari mana? Ntar tanah udah ada. Allah bikin matahari dari apa? Allah bikin langit dari apa? Gitu loh. Allah itu bisa menciptakan dari nggak ada menjadi ada, begitu aja selesai. Jadi yang ada sebelum makhluk ini diciptakan, sebelum alam muncul, yang ada hanya Allah. Nggak ada yang lainnya lagi, nggak ada. Nggak ada yang selain Allah dan tidak ada yang bersama Allah. Gitu loh. Jadi ketika muncul sesuatu maka kemunculannya pasti diciptakan oleh Allah. Dan dia pasti ada permulaan. Dikatakan wajib seluruh alam semesta ini semuanya baru. Wajib seluruh alam semesta itu semuanya diciptakan. Enggak ada yang muncul sendiri atau enggak ada yang dia itu kodim. Jadi keberadaannya ada bersama Allah. Atau keberadaannya ada tapi dia selain Allah, enggak ada. Mustahil wa yastahilu qidamul alam. Dan mustahil alam itu kodim. Mustahil alam itu tidak ada permulaannya. Kalau alam kok tidak ada permulaannya sama kayak Allah dong.
Allah nggak ada permulaannya, alam nggak ada permulaannya. Terus sama dong. Nah, terus kan ditanya nanti duluan mana nih Allah dan masa ada kodim kok dua? Kodim itu ya harus satu. Perkara yang tidak berawal itu ya harus satu, hanya Allah. Selainnya pasti diciptakan oleh Allah. Ini pembahasan yang menjadi sifatnya alam yang terakhir. Jadi kita wajib mengimani tentang 5 perkara dalam perkara jaiz. 5 perkara yang menjadi sifatnya perkara jaiz. Yang 2 sifat perbuatan Allah. Yang 3 sifatnya yang diciptakan. Apa sifat perbuatan Allah? Yang pertama sifat perbuatan Allah, Allah tidak wajib menciptakan segala. Jadi kalau Allah itu menghukumi manusia, memasukkan manusia ke surga, memasukkan orang yang maksiat ke neraka, bukan karena kewajiban, bukan. Jadi ada orang kok masuk surga, oh karena Allah itu ya wajib memasukkannya, dia sudah beramal soleh, enggak. Itu adalah perkara jaiz bagi Allah. Adapun kita kok dimasukkan surga itu karena anugerah Allah. Ada orang kok masuk neraka karena keadilannya Allah, bukan karena kewajiban. Yang kedua, Allah tidak mengambil keuntungan di dalam menciptakan segala sesuatu. Apapun yang Allah ciptakan, Allah tidak ada keuntungan yang kembali kepada dirinya Allah. Ini namanya 2 sifat perbuatan Allah. Yang ketiga, sifat perbuatannya makhluk. Sifat keadaan sifatnya apa? Perbuatannya makhluk. Yang pertama, wataknya makhluk atau karakternya makhluk atau tabiatnya makhluk tidak bisa menghasilkan apapun. Kamu mau punya karakter seperti apa saja, karakter kamu tidak bisa menjadikan sesuatu. Yang kedua, kekuatannya makhluk tidak bisa menjadikan apapun. Allah kasih kamu kekuatan, maka kekuatan kamu itu nggak bisa menghasilkan apapun, nggak bisa. Yang menghasilkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghasilkan adalah sifat kudratnya Allah, bukan kekuatannya makhluk. Yang ketiga, seluruh makhluk sifatnya berawal. Tidak ada makhluk yang tidak berawal, nggak ada. Semua makhluk pasti ada awalnya. 5. Ditambah lagi 5 yang jadi lawannya. Yang mustahil. Apa itu yang mustahil? Allah wajib menjadikan sesuatu. Allah mengambil keuntungan. Mustahil nih. Terus wataknya makhluk bisa menghasilkan sesuatu. Kekuatannya makhluk bisa menghasilkan sesuatu. Ada alam yang tidak berawal. Mustahil. Maka yang wajibnya 5, mustahilnya juga 5. Jadi 10 yang masuk dalam sifat perkara jaiz. Kalau perkara jaiznya ada berapa? 1. Sifatnya ada 5 yang wajib, 5 yang mustahil. Kita kamu tanya nih, perbuatan Allah itu ada berapa? Perbuatan Allah hanya ada 1. Apa itu? Menciptakan atau meniadakan. Sifatnya
Ada 5. 2 sifat perbuatan Allah, 3 sifat perbuatannya makhluk. Ditambah lagi 5 yang jadi lawannya, jadi ada 10 yang masuk dalam sifat perbuatan atau sifat perkara jaiz. Selesai. Kemudian dari ini kita mau menyimpulkan bagaimana sih keyakinan yang lurus, i'tiqad yang lurus atau pondasi yang lurus dalam beragama. Adapun ada salah satu keterangan ulama yang menjelaskan bahwa seluruh isinya alam tidak memiliki hasil dari wataknya sendiri atau dari kekuatannya, karena semua isinya alam itu diciptakan. Maka yang diciptakan itu tidak memiliki daya untuk bisa menciptakan sesuatu yang lain, gitu. Nih i'tiqad yang lurus begini nih. Semua yang diciptakan tidak bisa menciptakan yang lain. Itu loh. Jadi kamu jangan gambarannya Allah menciptakan saya menciptakan meja. Jadi meja ini bikinan saya. Kalau sayanya bikinan Allah. Gitu loh maksudnya. Jadi kita harus meyakini bahwa semua yang diciptakan tidak bisa menciptakan lagi yang lainnya. Kayak apa gambarannya? Kayak wayang. Wayang itu tidak bisa menghasilkan apapun. Semua yang dikerjakan oleh wayang itu diciptakan oleh dalang. Ya kan? Ada wayang bisa terbang, ada wayang bisa berantem. Yang bikin siapa? Kita harus meyakini yang seperti itu, gitu loh maksudnya. Itu gambarannya, gitu loh. Gambarannya bahwa manusia ini ketika kelihatannya mata kok punya perbuatan, ada yang jadi tukang, ada yang jalan ke sono jadi polisi, ada yang semua yang diperbuat manusia itu hakikatnya diciptakan oleh Allah. Allah sendirilah yang menciptakan perbuatannya manusia. Karena semua yang diciptakan tidak memiliki daya dan upaya untuk bisa menciptakan sesuatu yang lain. Seperti apa? Api tidak bisa menghanguskan kayu. Pedang tidak bisa memotong sesuatu. Nasi tidak bisa mengenyangkan. Obat tidak bisa menyembuhkan. Harus begitu tuh. Kenapa? Karena api itu makhluk. Pisau itu makhluk. Nasi itu makhluk. Obat itu makhluk. Ibadah tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena ibadah itu makhluk. Itu dong. Yang memasukkan ke surga siapa? Allah, bukan ibadah, bukan.
Adapun kita ibadah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya Allah. Adapun pasal kita akan dimasukkan surga atau tidak dimasukkan surga, itu murni haknya Allah. Begitu pula api. Api kok bisa membakar? Maka Allah menjadikan sesuatu terbakar. Bukan api yang bisa membakar. Makanya semua itu nampak bisa menghasilkan karena bersamaan dengan itu Allah menciptakan sesuatu. Allah menjadikan hasil pada perbuatannya makhluk. Jadi makhluk dikasih perbuatan dan dikasih hasil, gitu loh. Makhluknya dikasih perbuatan dan dikasih hasil. Nah, karena kamu di mata kamu nggak bisa melihat Allah, kamu mengira perbuatan kamu yang bisa memunculkan hasil, gitu loh. Ya kan? Coba, kalau ada anak kecil nih, habis nonton film Superman. Kalau terbang pakainya apa? Sayap. Hah? Anak kecil yang habis lihat film itu pulang ngambil sarung bapaknya. Ya. Terus dia seakan-akan bisa. Kenapa? Di pikirannya sayap itulah yang bikin terbang, gitu loh. Jadi kalau kamu kok pikirannya begitu, berarti kamu dongok. Apa dongok itu? Gede badan doang, otaknya kayak anak kecil, gitu loh. Hah? Ya, anak kecil kan dia menganggap bisa terbang. Anak kecil kalau dikasih pedang-pedangan itu udah kayak udah bisa macem-macem. Dia menganggap itu yang bisa menghasilkan. Padahal Superman itu terbang, yang bikin terbang siapa? Sutradara. Mau ada sayapnya, nggak ada sayapnya. Kalau kata sutradara terbang, ya terbang, nggak ada urusannya. Yang bisa mikir begitu orang yang berakal, gitu mestinya. Jadi kalau kamu masih tertipu sama mata kamu masih anak-anak. Badannya doang jenggotan. Karena mata ini nggak selamanya jujur. Alat indera kita yang paling jujur adalah akal. Satu-satunya alat indera yang paling jujur. Coba kamu ambil sedotan, masukin sini. Kelihatannya apa? Kelihatannya bengkok. Tarik, masukin lagi. Yang salah sedotannya apa mata kamu? Jadi kalau kamu kok percaya sama mata, kamu tertipu. Karena mata itu nggak selamanya. Kamu naik motor, di depan ada kayak air, namanya apa? Kamu samperin? Nggak ada. Kelihatan lagi jauh, samperin? Nggak ada. Itu yang salah siapa? Jadi mata itu kalau kamu percaya, nggak bisa menghasilkan semuanya benar, nggak bisa. Kalau pengen tahu kebenaran harus dipikir.
Makanya apa yang kelihatan mata ketika kamu mau memikirkannya akan bisa menghasilkan sebuah kebenaran. Maka Allah ngomong apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Apa yang Allah ciptakan yang bisa kamu lihat nih, langit, bumi, siang, malam, itu kamu pikir. Kalau kamu pikir, bisa kamu memahami sesuatu. Dapat petunjuk dari situ kamu. Jadi, apa yang kelihatan mata, jangan kamu anggap api bisa membakar, es bisa mendinginkan, pisau bisa memotong, obat bisa menyembuhkan, nasi bisa mengenyangkan. Ini semua sebenarnya karena apa? Karena kita ini kalau mau dikasih kerjaan oleh Allah, kita ini kalau kerja selalu butuh alat. Coba, pernah nggak kamu ngerjain satu kerjaan tanpa alat? Coba, apa? Satu aja coba sebutkan pekerjaan kamu yang kamu kerjakan tanpa alat. Ada nggak? Selalu? Maka Allah menjadikan alat sebagai sarana kerja kita. Nah, untuk apa alat dijadikan? Agar kita punya pekerjaan. Allah menjadikan kita punya pekerjaan dengan memberi kita alat. Alat yang kita diberi Allah, dengan kita muncul, jadilah kita punya pekerjaan. Ketika dua-duanya sudah kumpul, Allah menjadikan hasilnya. Gitu mestinya. Jadi alat yang Allah berikan untuk kita itu agar kita berharap kepada Allah pertolongan untuk diberi hasil. Lah karena tiap waktu begitu, asal pakai api hangus, pakai api hangus, pakai api hangus, lama-lama Allah dilupakan. Lama-lama menganggap api yang bikin hangus, gitu loh. Kenapa? Karena dari awal setiap terjadi begitu. Ada api, sentuhin, hangus. Ambil api, sentuhin, hangus. Ambil lagi, sentuhin, hangus. Lama-lama terus begitu, Allah jadi dilupakan. Dianggap apilah yang bikin hangus. Coba kalau andai kejadiannya seperti Nabi Musa, kamu nggak akan lupa sama Allah. Apa kejadiannya? Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Nanti pernah? Pernah. Ketika Nabi Musa sakit gigi, Nabi Musa munajah sama Allah, ya Allah, saya sakit gigi. Apa kata Allah? Kamu pergilah ke suatu tempat, di situ ada rumput. Petiklah rumput itu, kamu kunyah. Tempelin tempat yang sakit. Ambil Musa, makan, bismillah, dikunyah. Spontan sakitnya hilang. Alhamdulillah ya Allah. Beberapa waktu lagi kumat kayak ente. Sakit lagi. Karena sakit lagi, udah pernah dikasih tahu pakai rumput, Nabi Musa ambil rumputnya dikunyah. Sampai jadi kayak nginang nggak sembuh
sembuh. Ya Allah, nih rumput kok banyak begini, nggak ada yang mempan, bagaimana? Kemarin saya pakai satu rumput langsung munajat, ya Allah, ini kok nggak sembuh sakit saya. Apa kata Allah? Ente kemarin saya suruh ambil rumput agar kamu punya pekerjaan dan punya harapan kepada saya untuk bikin sembuh. Tapi yang kedua, kamu nggak mengharapkan saya bikin sembuh, tapi kamu mengharapkan rumput yang bikin, ya saya nggak bikin sembuh. Sembuh nggak kira-kira? Ya nggak bisa, wong yang bikin sembuh siapa? Allah, bukan rumput, gitu loh. Andai setiap hari kita seperti Nabi Musa, kita nggak pernah lupa sama Allah. Cuman kita nggak dibegitukan sama Allah. Ini namanya apa? Ujian. Akal kamu bisa sampai nggak? Di mana kamu mengingat bahwa yang bikin panas adalah Allah, yang membakar Allah, yang mengenyangkan Allah, yang menyembuhkan Allah. Bisa sampai nggak kamu ke situ? Bisa, kamu lulus ujian. Nggak bisa, kamu gagal ujian. Gitu. Nah kalau Nabi kan beda sama kita. Tiap waktu diingatkan oleh. Nah kalau kamu diingatkan namanya bukan ujian. Ada guru nih di kelas ngasih kamu soal, kerjain. Gurunya kan mondar mandir kan, liatin. Salah jawabannya tuh. Diliatin apa diingetin? Diliatin. Kalau diingetin, ya bukan ujian namanya, gitu. Ya, jadi kita di dunia itu diuji oleh Allah dengan ini semua. Maka kalau akal kamu kok berhasil memahami ini, mengetahui bahwa perbuatan makhluk nggak bisa menghasilkan apapun, kekuatannya nggak bisa, tabiatnya nggak bisa, kamu lulus ujian. Hingga setiap apapun yang terjadi, kita kembalikan Allah lah yang menjadikan ini. Saya minum obat sembuh, Allah. Minum obat kok belum sembuh, memang Allah belum waktunya bikin saya. Jangan obatnya yang disalahin, obat sialan. Udah gua beli mahal-mahal nggak bikin, ganti dokter nggak sembuh juga, ganti dokter nggak sembuh lagi, lama-lama kedukun. Udah nggak percaya sama dokter, wah tambah rusak lagi akhirnya. Ini ujian dari Allah gitu loh. Makanya kalau kamu ngaji ini, maka kamu akan bisa tahu mana yang lurus, mana yang sebenarnya. Maka dikatakan di situ apa? Gambarannya seperti ketika kita meletakkan kayu di atas kobaran api. Maka bersamaan dengan nempelnya kayu pada si api, Allah menciptakan hangus pada si kayu. Gitu. Ini kayu, ini api. Bersamaan kayunya nempel api, maka Allah mendatangkan hangus pada si kayu. Jangan kamu anggap ketika kayu nempel api, dari dalam dirinya api timbul kekuatan membakar. Nggak ada begitu, nggak ada. Tapi ketika kayu nempel api, Allah mendatangkan terbakar pada kayu. Karena yang kamu lihat hanya dua doang, kayu dan api, maka kamu menganggap apilah yang membuat hangus. Padahal Allah mendatangkan hangus pada si api. Nyambung enggak?
Maka nampaklah seperti api yang membakar kayu. Karena yang kamu lihat cuma dua itu, api dan kayu. Kamu nggak lihat Allah, hingga kamu anggap Allah nggak ikut serta di situ, gitu loh. Padahal di situ ada perbuatan Allah. Yang sering ini, dul arangnya dul, orang mateng, dul, apinya sialan, arangnya gimana sini? Itu ujian berat. Ente nggak lulus dari ujian ini, tiap waktu ente syirik terus sama Allah. Seperti pula ketika pisau diletakkan di lehernya kambing. Maka bersamaan pisau itu digesekkan, bersamaan Allah membelah lehernya kambing. Maka nampaklah seperti pisau itulah yang membelah leher. Padahal pisau nggak bisa ngapa-ngapain. Pisau itu makhluk. Yang bisa bikin adalah Allah, bukan pisau. Maka dari dua perumpamaan ini, kalian harus bisa menjadikan sebagai tolak ukur. Maka persamakanlah seluruh kejadian sebab dan akibat. Ini contohnya dua aja. Kalau kita contohin semua nggak kelar-kelar ngajinya. Contohnya dua aja. Api nggak bisa membakar, pisau nggak bisa memotong. Sama dengan yang lain, obat nggak bisa menyembuhkan, es nggak bisa mendinginkan, apalagi nasi nggak bisa mengenyangkan, air nggak bisa menyegerkan, apalagi pakaian nggak bisa menutupi sesuatu. Semuanya nih, semuanya makhluk. Saya kalau lepas kacamata nih, bureng nih. Kalau kacamata saya pakai, terang. Yang bikin terang siapa? Gitu. Ini ujian luar biasa ini. Kalau saya menganggap ya kacamata ini yang bikin saya terang, bisa melihat, gagal ujian. Adapun dalil bahwa api tidak bisa menghanguskan itu diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagaimana yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, tetapi Nabi Ibrahim tidak hangus terbakar karena Allah tidak menjadikan hangus pada tubuh Nabi Ibrahim. Bahkan tidak sehelai pun pakaiannya ikut terbakar. Ini pahamnya ahli sunnah harus begitu tuh. Bukan, api itu dikasih kekuatan oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim diletakkan, kekuatannya api diambil oleh Allah. Itu bukan paham kita. Ahli sunnah nggak punya paham begitu. Ahli sunnah, api dikasih panas, tapi panas itu ketika mau menempel sesuatu ini kok ikut panas, Allah yang menjadikan panasnya. Ini gelas nih, saya kasih air panas. Yang panas apanya? Airnya. Gelasnya panas enggak? Dari mana? Lah itu. Berarti panasnya air bikin panasnya gelas. Allah enggak ikut-ikut kan itu berarti? Ya. Iya, kalau Allah bisa bikin airnya panas, Allah juga bisa bikin gelasnya panas. Kalau Allah mau
tidak bikin gelasnya panas, walaupun airnya mendidih, ya anteng-anteng aja gelasnya nggak panas. Kayak orang Cina kalau minum pakainya gelasnya giok. Itu biar airnya panas, dingin. Oh ini kan karena gelasnya, Bib. Itu kamu tertipu semuanya, makanya. Gitu loh. Nanti airnya panas, gelasnya jadi panas, ketika kamu pegang tangan kamu ikut. Siapa yang bikin tangan panas? Nah, harusnya begitu. Tapi ketika mata kamu nggak bisa memahami ini, menganggap gelas yang panas itulah bikin tangan jadi panas. Jadi ini estafet nih. Air panas, estafet ke gelas panas, estafet ke tangan saya. Allah ngapain? Nonton, nggak ikut-ikut. Iya semua di Allah buat. Itu yang kita yakini, itu yakin ahli sunnah wal jamaah. Kalau kamu kok tidak meyakini seperti ini, kamu keluar dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Begitu pula yang terjadi pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa bayi, beliau diletakkan oleh ibunya di dalam panggangan roti. Kalau sekarang namanya apa? Oven atau microwave. Kenapa? Ketika itu ada patroli pencarian bayi dari tentaranya Fir'aun. Karena Fir'aun ketakutan akan dibunuh ketika ngimpi, maka dia suruh pasukannya patroli mencari semua bayi laki-laki Bani Israel. Yang enggak Bani Israel enggak dibunuh. Khusus laki-laki yang Bani Israel yang baru lahir ambil bunuh. Maka oleh ibunya anaknya itu ditaruh di panggangan roti. Apinya masih menyala. Ketika patroli datang lihat ada api nyala, nggak mungkin ada bayinya di situ, gitu loh. Masa sih ada bayi dalam tungku? Nggak mungkin, mesti akan maka ditinggalkanlah keluar dia. Begitu patroli keluar, diambil lagi oleh ibunya Nabi Musa, dan Nabi Musa tidak terbakar sehelai pakaiannya pun. Itu. Jadi banyak nih cerita bagaimana Allah menjadikan api yang nempel sesuatu, tapi Allah tidak menjadikan sesuatu maka ya enggak akan muncul kebakaran, enggak akan. Karena munculnya kebakaran karena Allah yang menciptakan. Kalau Allah enggak bikin, mau ditempel-tempelin ya enggak kebakar, enggak. Kayak orang Banten dah. Apa itu? Debus. Pernah lihat? Begitu kebawain kebakar, wah ramai dia langsung. Jadi karena itu semua terjadi atas kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Fadhal. La ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة بالفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدء المقام المحمود الذي وعدت يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمآل والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Adapun dalil bahwa pisau tidak bisa menjadikan terpotong, artinya ini contohnya gitu ya. Itu ada dalam riwayat Nabi Allah Ibrahim ketika mendapatkan perintah dari Allah agar menyembelih anaknya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ini juga riwayatnya ada ngomong Nabi Ismail, ada ngomong Nabi Ishak yang disembelih. Yang mana aja lah, kita mau menceritakan bukan nabinya. Menceritakan ketika perintah itu dilaksanakan, ternyata leher Nabi Ismail tidak terpotong, bahkan tidak tergores sedikit pun. Itu loh. Kenapa? Padahal waktu diriwayatkan Nabi Ismail akan dipotong itu, kata Nabi Ismail apa? Abah, ikat saya yang kenceng, biar kalau nanti saya dipotong, saya merasakan sakit, saya nggak bisa meronta-ronta. Sama abahnya suruh ngikat yang terus asah dulu pisaunya bah, biar sekali cas langsung selesai. Itu sama abahnya pisau bolak-balik diasah sampai selesai diasah. Nabi Ismail diletakkan, dipotong, nggak mempan, balik lagi, nggak mempan, balik lagi, nggak mempan. Kata Nabi Ismail, ya udah coba dari belakang, balik, nggak mempan lagi, coba sampai ikatannya dilepas, nggak mempan. Ya Allah tidak menjadikan lehernya terpotong, ya mau digosok ratusan kali juga nggak akan terpotong. Itu loh. Ini yang menjadi di antara petunjuk bahwa pisau tidak bisa memotong sesuatu. Kalau pisau bisa memotong sesuatu, mestinya apapun bisa dipotong. Kalau api bisa membakar, apapun bisa dibakar.
Dan itu semua tidak terjadi karena itu atas kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Allah menarik kekuatannya si pisau, enggak ada. Orang pahamnya pisau ditarik kekuatannya oleh Allah hingga pisau itu enggak mempan lagi untuk motong. Kita tidak meyakini yang demikian. Tapi untuk menjadi terpotong atau tidak terpotong tergantung pada iradahnya Allah. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan menciptakan terpotong. Kalau Allah tidak menghendaki, maka Allah tidak akan menciptakan terpotong. Dalam hal ini pentinglah bagi kalian agar bisa mengambil dalil dan bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya seluruh perkara yang diciptakan di dalam alam semesta ini tidak ada satupun yang memiliki daya untuk bisa menciptakan sesuatu yang lain dari dirinya sendiri. Dan semua yang terjadi pada kebiasaan kita sehari-hari, pada sebab akibat, itu hanyalah perkara yang diciptakan oleh Allah. Maksudnya Allah menjadikan yang namanya sunnatillah. Apabila Allah menciptakan sesuatu, Allah menggandengkan dengan adanya sesuatu. Seperti menciptakan hangus digandengkan dengan api, menciptakan kenyang digandengkan dengan makan dan yang lain-lainnya. Maka fahamilah oleh kalian. Jadi sebab akibat itu dua-duanya diciptakan oleh Allah. Sebabnya Allah yang menciptakan, akibatnya juga Allah yang menciptakan. Jangan kamu anggap bahwa terjadinya sesuatu ya ini karena ada si sebab ini. Kalau nggak ada si sebab ini nggak muncul akibat. Jadi akibat itu muncul karena adanya si sebab. Maka sebab itulah yang dituduh menghasilkan sesuatu. Allah kemana? Allah nggak kelihatan bagi dirinya. Padahal Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga kita wajib mengimani bahwa segala sesuatu yang muncul ini diciptakan oleh Allah. Adapun hukum sebab akibat memang keduanya sengaja digandengkan oleh Allah. Dan ini menjadi apa? Ujian iman bagi setiap manusia. Ketika dia berhasil melewati ujian ini, maka dia akan bisa mengesahkan Allah. Jadi kalau kamu kok gagal mengalami ujian ini nih, berarti kul huwallahu ahad, kamu bohong. Tiap hari ngomong kul huwallahu ahad, tapi bohong. Kenapa? Masih menganggap ada selain Allah yang menciptakan. Ada selain Allah yang bisa menghasilkan. Makanya saya itu kadang suka protes orang-orang yang senang bawa jimat, bawa keris, bawa cincin. Sebenarnya itu juga sebab, sama kayak pisau, sama kayak api. Ente bawa pistol ke hutan, ente bawa pisau ke hutan, maka ente akan merasa aman. Kalau ada macan, ada pisau, tenang, ada pistol. Ini sebab. Tapi orang yang bawa jimat, orang yang bawa keris, bawa lain-lain, itu akan menjadikan sebab
adanya ketergantungan gitu loh. Ketika jimat itu kemudian muncul sebuah hasil, dia menganggap hasil dari jimat itu, terus dia tergantung hasil pada si jimat. Umpamanya ente ketika bawa jimat itu kamu pakai kerja, ketika kerja bisa menarik banyak orang, dagangan laris, bos kamu nurut sama kamu, banyak cewek-cewek jalannya miring-miring sama kamu. Nanti besok hari ketika kamu berangkat kok jimatnya ketinggalan, wah rame itu. Muncul ketergantungan. Allah kemana? Geser dari hatinya. Ini loh yang masalahnya. Ketika itu terjadi, maka bergeserlah iman kamu yang tadinya hasil kamu gantungkan kepada Allah, maka hasil itu kamu gantungkan sama jimat, sama keris, sama sebab. Itu loh. Maka sebab juga statusnya sama. Sebab yang berupa barang-barang adatan dan sebab yang berupa barang-barang seperti jimat statusnya sama. Kalau kamu kok mengandalkan itu, akan terjadi ketergantungan. Hingga bergeserlah iman kita menganggap dari Allah yang sebenarnya sebagai pencipta. Maka dari hal ini muncullah nanti 4 keyakinan. Di dunia ini akan muncul 4 macam keyakinan. Maka 4 ini kita akan bahas yang akan datang insya Allah. Kita akan bahas satu persatu. Hingga jangan sampai kita masuk ke kelompok-kelompok yang itu bukan kelompoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah akidah kita, iman kita, pemikiran kita, hingga kita tetap berada dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari kematian kita, hingga kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa annana asrafna la ladha ashrafna taghsil kulli hawbah wa amin ra'ati waghfir li walidina bi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani kulli dhi mahabbah au jiradin au suhbah al muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.